Ya, dalam kondisi prima, Bu. Alhamdulillah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Bu. Pagi, Bu. Ya, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Semoga pagi hari ini pada sehat, semangat ya. Sudah sarapan kan? Sudah, Bu. Atau ada puasa mungkin ya? Ya sudah Bu. Sudah Bu, masih lapar juga. Oke, kita mulai perkuliahan kita pagi ini. Harusnya kita sih ketemu di Jatinangor ya. Tapi karena kondisi pandemi belum Harusnya, bisa. Bu. Iya, jadi belum bisa ketemu, belum bisa. Ya, mudah-mudahan situasinya cepat memungkinkan. Tapi enak kan di Sumatera Barat mah, enak lah. Enak, Bu. Iya, pada betah-betah toh di sana. Oke, mata kuliah kita adalah sudah di ini ya, di schedule-nya sudah dilihat tentang apa? Sistem Informasi Geografis ya, SIG atau GIS. Geographic Information System ya. Nah, sebelum kita mulai, saya mau polling dulu ya pagi ini. Saya mau polling dulu. Suaranya kedengeran nggak? Dengaran, Bu. Siap. Dengar, Bu. Siap dengaran, Bu. Kedengaran Bu. Oke, sambil menunggu teman-teman yang lain yang belum bergabung, kita mau polling dulu pagi ini. Oke, silakan buka menti.com ya. Buka menti.com. Ya, ini kodenya. Kodenya 75149904. Ya, polling dulu sambil menunggu teman-teman yang masih tersisa belum bergabung. www.menti.com, kodenya 75149904. Ini ya. Oke, sudah ada 3 orang yang mengisi pollingnya. Polling ini ada 2, jadi ada 2 ya. Ini halaman pertama dan kemudian ada yang di halaman keduanya. Ada kesulitan? Siap tidak, Bu? Alhamdulillah. Kesulitan di jaringan, Bu. Emang jaringannya jelek? Yang kedua Tidak, jelek ya, parah, yang Bu. kedua. Biasanya bagus, Lumayan, Sumatera Bu. Barat mah bagus. Siap Saya jelek Bu beberapa di kali Sumbar Bu. Sumatera Barat bagus kok. Mungkin karena digunakan berbarengan kali ya, lagi berbarengan, lagi pada Siap Bu, karena berbarengan Bu. iya, lagi karena semuanya lagi online. Oke, yang baru bergabung, monggo ya di ini ya.
sambil kita menunggu waktu waktu kita sebenarnya sudah ini ya. Oke, sekarang gambarkan juga ya, selain tadi mengisi polling yang tadi, coba gambarkan sistem informasi yang Anda pahami dalam 3 kata saja. Oke, ya, yang paling banyak jawab nih informasi ya. Jadi jawaban ini kan bentuknya word cloud. Jadi kalau ada kata yang lebih besar dari yang lain berarti itu frekuensinya paling banyak ya, paling banyak dijawab. Oke, sambil terus mengisi ya, saya kembali ke ini. Buat yang tadi baru bergabung, silahkan bergabung ke Menti untuk polling pagi hari ini. Diulang lagi sebentar. Selamat pagi, semoga selalu sehat dan tetap semangat. Insya Allah ya pagi ini. Nah, sebelum mulai perkuliahan, kita polling dulu, pollingnya yang tadi ya, melalui menti.com. Tapi jangan lupa tetap perhatikan protokol kesehatannya. Ini di Wisma atau di kelas? Di Wisma ya? Di Wisma, Bu. Wisma, Bu. Oh, iya. Di Wisma, kalau di Wisma tetap prokes atau karena sama-sama ini kan selalu tracing ya, selalu tracing untuk ini. Ulang lagi, salah. Saya mau gedein suara dulu sebentar. Dipulkan aja. Oke, sambil terus diisi pollingnya, saya lanjutkan menyampaikan RPS ya, rencana pembelajaran semester kita. Sekaligus saya memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa pada mata kuliah Sistem Informasi Geografis. Ada ungkapan tak kenal maka tak sayang. Berikut perkenalkan diri saya. Saya adalah Ibu Etik Indrayani, dosen yang akan mengampu mata kuliah ini selama 1 semester ke depan. Berikut profil diri saya, termasuk profil publikasi saya, baik di Google Scholar, Akademia Edu, Research Kit. Saat ini saya merupakan dosen di Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kampus Jatinangor. Untuk mengawali perkuliahan, saya akan sampaikan rencana pembelajaran 1 semester untuk mata kuliah Sistem Informasi Geografi atau Geografi Informasi Sistem. Nah, berikut adalah capaian pembelajaran mata kuliah yang harus kita capai selama 1 semester ini. Pertama, pelajar diharapkan mampu mengenal aplikasi Sistem Informasi Geografis dan penerapannya di lingkungan sekitar yang terdekat, kemudian mampu menjelaskan latar belakang, definisi, sejarah, dan fungsi dari Sistem Informasi Geografis.
Kemudian di akhir perkuliahan juga pelajar diharapkan mampu mengidentifikasi dan menjelaskan pemanfaatan sistem informasi geografis pada tata kelola pemerintahan, pembangunan maupun pengambilan keputusan. Kemudian, jadi ini adalah rencana capaian mata kuliah kita ya. Jadi ada beberapa ini akan disampaikan dulu. Dan mampu menjelaskan komponen dasar dari sistem informasi geografis. Capaian pembelajaran mata kuliah berikutnya adalah menguasai metode, teknik, dan proses pengambilan data spasial. Kemudian mampu menjelaskan komponen data dan proses konversi data di dalam pengolahan data spasial di dalam sistem informasi geografis. Mampu menjelaskan integrasi data yang berkaitan dengan kesesuaian referensi yang digunakan di dalam sistem informasi. Kemudian mampu mengidentifikasi dan menjelaskan model data spasial. Berikutnya, pelajar juga diharapkan mampu menganalisis, menginterpretasi, dan mengelola basis data di dalam SIG atau Sistem Informasi Geografis. Dan selanjutnya mampu mempresentasikan dan mendemokan pemanfaatan SIG pada pengambilan keputusan, pada pelayanan publik, pengelolaan tata kelola pemerintahan, dan juga alat bantu apa yang digunakan. Berikut ini adalah deskripsi mata kuliah kita, mata kuliah Sistem Informasi Geografis. Ini SKS-nya ada 3 ya, dan 3 itu nanti akan terbagi, satu di lebih ke konsep, yang kemudian yang kedua lebih ke praktek atau di pelatihan atau di praktikumnya ya. Jadi mata kuliah ini nanti akan memberikan pemahaman kepada pelajar tentang sistem informasi geografis. Jadi sistem informasi geografis ini adalah sistem informasi yang berbasis pada data geospasial, tapi juga nanti terintegrasi dengan data atribut juga ya. Deskripsi mata kuliah yang kemudian nanti akan dituangkan dalam pokok-pokok bahasan yang akan kita bahas selama 1 semester atau 14 pertemuan. Berikut pokok bahasan yang akan kita bahas pada setiap pertemuan. Yang pertama adalah pengantar sistem informasi geografis. Kemudian konsep dasar sistem informasi geografis, pemanfaatan sistem informasi geografis pada tata kelola pemerintahan dan pembangunan, komponen dasar pada sistem informasi geografis, teknik pengambilan data spasial, kemudian jenis data dan konversi data pada pengolahan data spasial di dalam SIG. Selanjutnya adalah bagaimana mengintegrasikan data baik spasial dan non-spasial, kemudian model data spasial, manajemen basis data pada sistem informasi geografis, implementasi sistem informasi geografis dan alat bantu yang digunakan. Terakhir, kita juga akan membahas studi kasus SIG dalam mendukung tata kelola pemerintahan, pembangunan, dan juga pengambilan keputusan. Kemudian bagaimana metode perkuliahan yang kita terapkan pada mata kuliah ini adalah sebagai metode perkuliahan yang digunakan adalah blended learning dari jika. Ya, ini blended learning ini kalau luringnya memungkinkan ya. Tapi siapa tahu nanti di awal-awal ini kita masih daring, kemudian nanti situasinya membaik, saudara bisa datang ke kampus Jatinangor sebagaimana yang direncanakan ya, kita bisa saja luring gitu ya. Tapi sekali lagi itu sangat situasional ya. Jadi tidak masalah sebenarnya daring juga. Kalau Anda di Sumatera Barat, saya di Jatinangor, kita masih punya media gitu ya untuk, dan pembelajaran itu banyak sumbernya, bisa dari mana saja. Jadi dosen itu biasanya lebih mengarahkan saja. Maksudnya luring atau tatap muka jika dimungkinkan. Pembelajarannya ceramah dan diskusi, dan juga pembahasan kasus dan praktek aplikasi. Referensi yang akan digunakan pada mata kuliah ini adalah sebagai berikut, tapi tentu saja tidak terbatas pada referensi yang disajikan pada. Ya, ini ada beberapa e-book ya. E-book ini saya nanti share. Kita kan kuliahnya itu selain
sinkronous menggunakan Google Meet, juga asinkronous menggunakan Google Classroom. Jadi sebagai media yang asinkronous. Jadi semua materi nanti akan di-share melalui Google Classroom. Nanti akan saya informasikan kode untuk join-nya, ya. Jadi semua bahan ada di sana. RPS ini ada banyak referensi-referensi lain yang juga bisa membantu untuk memahami dan mempraktikkan mata kuliah ini lebih baik lagi. Ini adalah beberapa e-book yang bisa dijadikan rujukan untuk mendukung perkuliahan ini. Jadi GeoGebra Information System, Teknik Application and Teknologi. Di samping e-book tentu saja kita bisa menggunakan jurnal, kemudian website, dan juga panduan-panduan lain yang berupa aplikasi ataupun software baik under license maupun yang open source atau freeware. Buku ini bisa dipinjam melalui aplikasi ePusnas ataupun bisa di-download melalui aplikasi-aplikasi lainnya seperti ZLibrary dan lain-lain. Bagaimana mencari dan mendapatkan referensi yang tadi sudah disampaikan? Anda bisa mendownloadnya secara gratis atau meminjam e-booknya untuk batas waktu tertentu pada aplikasi-aplikasi yang tutorial penggunaannya bisa Anda simak berikut ini. Atau Anda bisa mengakses pada link-link YouTube di channel referensiku yang juga saya sertakan pada video ini. Selamat mencoba ya. Ya, ini beberapa, ini sebenarnya ya karena sekarang kita kuliahnya ini referensi itu kan sekarang banyak ya sumber rujukan yang bisa Anda membutuhkan diingat, baik itu yang berbahasa Inggris, berbahasa Indonesia, e-book ataupun jurnal ya. Nah ini di beberapa referensi yang saya gunakan juga saya pinjam dari ePusnas ya. Nah ini beberapa buku-buku ini bisa Anda. Jika Anda membutuhkan e-book berbahasa Indonesia, Anda dapat mendownload aplikasi ePusnas. Aplikasi ini bisa didownload berbasis desktop di laptop Anda atau berbasis Android jika Anda menggunakan versi. Nah ini beberapa buku ya, buku yang bisa dipinjam di aplikasi ePusnas. Sudah biasa menggunakan? Belum, Bu. Belum pernah, Bu. Sudah melakukan registrasi ya. Belum, Bu. Nanti bisa melakukan registrasi, bisa berbasis desktop di laptop ataupun menggunakan yang berbasis Android ya. Kalau nggak salah dia ada berbasis Android juga di. Saya ada buatkan panduannya. Kalau kemarin-kemarin itu kan belum boleh pakai HP, tapi kalau sekarang kan sudah boleh pakai HP, jadi sebenarnya bisa digunakan di Android juga ya. Cuma kalau ePusnas ini dia bukan kita ini ya, kita download tapi hanya untuk baca. Biasanya sekitar ini selama masa COVID-19 ini boleh minjam lebih dari 2. Biasanya sehari itu boleh 2 ya. Untuk 3 hari, nanti kemudian pengembaliannya kan karena ini terotomatis ya tapi kita bisa pinjam kembali. Nah ini saya ada minjam 5, ini bisa ya, cuma saya nggak tahu batasnya berapa banyak. Jangan-jangan mungkin setelah COVID malah tidak terbatas ya, sepanjang bahannya ada. Jadi ini ada ensiklopedia geografi, ada sistem informasi geografis dengan Mapindo. Nah ini kan untuk pembuatannya ya, sistem informasi geografis menggunakan aplikasi Mapinfo. Kemudian ini juga ada sistem informasi geografis berbasis Android untuk studi kasus aplikasi di pariwisata misalnya ya. Kemudian mengenal sistem informasi. Ini yang versi Bahasa Indonesia. Kemudian ada yang menggunakan ArcGIS. Ya, karena kan nanti untuk softwarenya itu ada yang under license, ada juga yang freeware ya, open source. Jadi tinggal pilihannya banyak mau nih. Tapi biasanya kalau yang under license kan kita dapat versi trial kalau yang betul, kecuali ada yang ini ya.
Buku-buku ini bisa Anda pinjam untuk batas waktu tertentu. Jika Anda masih membutuhkan, Anda bisa memperpanjangnya kembali, kecuali buku itu tidak tersedia. Anda bisa melakukan reservasi dan akan diberi notifikasi jika buku sudah available. Selamat mencoba ya. Berikut beberapa link website yang dapat membantu kita lebih memahami lagi. Nah, kemudian sistem informasi geografis ini kan sekarang sudah ada kebijakan menggunakan satu peta ya, kebijakan satu peta yang dikoordinir oleh badan, kalau dulu Bakor Sultanal namanya, kalau sekarang namanya Badan Informasi Geoportal. Jadi ini ada beberapa websitenya juga ya, website portal KSP, kemudian portal Tanah Air. Nah, itu menyediakan peta-peta yang bakal dibutuhkan gitu ya untuk membuat SIG. Pemanfaatan sistem informasi geografis. Penggunaan teknologi sistem informasi geografis sangat bermanfaat, terutama dalam menyimpan, mengolah, mengamankan, dan mempublikasikan informasi geospasial. Hal ini tentu saja perlu ditunjang dengan sistem manajemen basis data spasial yang kompatibel, perangkat keras maupun lunak yang interoperable, dan pengembangan aplikasi yang user-friendly. Nah, penerapan teknologi ini diwujudkan dengan membangun aplikasi geoportal kebijakan satu peta yang terintegrasi dengan jaringan informasi geospasial nasional. Alamatnya di https://portals.ksp.ina/SDI/ID. Tujuannya adalah untuk mempermudah user atau pemangku kepentingan dalam mengakses, berbagi, pakai data, mendapatkan data pemerintah yang telah sesuai standar dan terjamin keamanannya. Website ini dikembangkan dan dikelola oleh Badan Informasi Geospasial. Di antaranya terkait pengembangan sistem informasi desa berbasis spasial, pengembangan INA Geoportal versi terbaru yang memudahkan proses berbagi pakai informasi geospasial, pembangunan simpul jaringan, dan kelembagaan informasi geospasial di Indonesia. Sistem informasi geografis ini juga dapat digunakan untuk memetakan sebaran penyakit karena infeksi virus seperti yang saat ini sedang melanda berbagai negara termasuk Indonesia, yaitu pandemi COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019. Wabah ini ya, jadi sistem informasi geografis ini hampir sama ya kayak statistik, itu digunakan hampir di semua bidang. Jadi kita tidak lagi sistem informasi itu hanya berbentuk grafik gitu ya, outputnya ataupun tabel misalnya, tapi juga yang berbasis keruangan atau spasial. Jadi dan basisnya itu adalah peta ya. Maka itu kemudian kita harus menggunakan ya tadi yang dihasilkan, karena itu memang sudah ada peraturannya, sudah di-launching oleh Presiden bahwa kita harus menggunakan satu peta. Jadi petanya itu standar yang dihasilkan. Nah, bagaimana skalanya? Nah, itu mereka lagi ini ya. Mungkin kalau yang terkait dengan rencana detail itu sampai skala 5.000, nah itu sedang dipersiapkan. Tapi kalau skala di atas itu semua sudah ada 86 peta tematik kalau nggak salah yang mereka sudah launching. Nah, ini salah satu yang sekarang digunakan juga adalah untuk pemetaan tentang COVID-19 ya. Mulai yang terinfeksi itu dimulai di setiap daerah itu berapa gitu, karena ini kan datanya real time, berubah setiap hari. Dan ini sangat erat kait kebijakannya dengan penanganan COVID ya. Jadi biasanya kalau angka positifnya itu sudah meningkat, kemudian nanti dikaitkan dengan bed occupancy rate ya. Bed occupancy rate ataupun ketersediaan medis, dan sekarang yang terbaru adalah terkait juga dengan vaksinasi. Nah, vaksinasi ini juga model sistem informasinya juga terintegrasi ya. Nah, itu bagaimana vaksin disebarluaskan, termasuk di dalam perjalanannya itu teknologi GPS juga digunakan. Jadi sudah sampai mana logistik itu gitu ya. Nah, itu semuanya sudah terintegrasi di dalam satu sistem informasi geografis dan melibatkan banyak ini ya, kolaborasi. Jadi kolaborasi beberapa lembaga.
Nah, ini salah satunya adalah penggunaan. Jadi dengan berbasis peta kita akan bisa lihat ya di setiap daerah itu COVID-nya secara real time itu berapa. Nah, tentu saja ini proses input itu juga harus ini ya, harus real time dilakukan biar supaya pemerintah bisa menanggulangi dan mengeluarkan kebijakan yang tepat gitu ya. Karena memang sistem informasi geografis ini selain digunakan pada tata kelola pemerintahan, pelayanan publik gitu ya, pembangunan, dia juga terutama untuk pengambilan keputusan atau mengeluarkan kebijakan. Melanda berbagai negara di dunia, tidak terkecuali juga di Indonesia. Nah, untuk melakukan tracing, untuk melihat perkembangan terbaru mengenai penyakit tersebut, nah hal ini dipetakan juga dengan menggunakan sistem informasi geografis. Dalam pembuatan sistem informasi geografis, kita membutuhkan software sebagai media untuk membuat sistem informasi geografis, baik itu berbayar maupun yang free open source dengan fungsi yang tentu tidak kalah mumpuni dari yang berbayar. Berikut ini yang merupakan perangkat lunak yang banyak digunakan dalam sistem informasi geografis, yaitu ArcGIS, ArcView, MapInfo. ArcInfo untuk analisis spasial. Beberapa perangkat lunak yang tadi disebutkan seperti ArcGIS dan MapInfo itu hampir 80% praktisi sistem informasi geografis menggunakan kedua jenis software ini. Fungsi dari SIG tidak semata-mata hanya untuk membuat peta, tetapi merupakan alat analitik. Selain software berbayar, kita juga bisa menggunakan software yang open source seperti QuantumGIS. Nah, ini memiliki fitur yang banyak, bisa membuat otomatisasi pembuatan peta, pemrosesan data spasial, serta menghasilkan bentuk pemetaan yang bagus. Pada tahun 2004, GVSIG project muncul dengan gratis. Pilihan software open source gratis dari Spanyol. GVSIG ini memiliki kelebihan dari QuantumGIS dalam hal 3D. Keunggulan visualisasi 3D membuatnya memiliki nilai lebih dari software GIS lainnya. Demikian gambaran mengenai rencana pembelajaran semester mata kuliah Sistem Informasi Geografis selama 1 semester ke depan. Selamat belajar dan mengeksplor bahan-bahan pembelajaran yang telah diinformasikan. Oke, itu tadi gambaran ya, gambaran rencana pembelajaran kita selama 1 semester. Apa saja yang harus kita capai gitu ya, berapa pertemuan, ada 14 kali pertemuan plus 2 kali UTS dan UAS ya. Kemudian nanti pasti ada tugas-tugas karena kita juga ada praktek gitu ya, jadi ada tugas-tugas sehari-hari yang akan kita lakukan menggunakan aplikasi tertentu ya. Nah, ini sebagai gambaran awal konsep dasar ya, apakah, tapi sudah kebayang ya SIG itu seperti apa? Mungkin kita sudah sangat tidak asing ya, kita juga menggunakan dalam kondisi sehari-hari. Yang biasa Anda gunakan apa SIG itu? Yang menggunakan informasi yang Maps, Bu. Maps, Bu. Google Maps, Bu. Iya, Google Map ya. Kalau kita misalnya marketplace atau juga kayak kita memesan makanan, memesan barang, kita kan juga bisa tracing itu menggunakan informasi spasial ya. Jadi sudah di mana menggunakan salah satu teknologinya adalah GPS gitu ya. Jadi selain kalau yang berbasis peta itu selain lintang dan bucur, kita juga menggunakan terutama yang dia mobile begitu ya. Jadi kita juga menggunakan teknologi GPS, Global Positioning System. Jadi sebenarnya sistem informasi geografis itu sekarang sudah sangat ini ya digunakan. Dijen Adminduk misalnya penyebaran data kependudukan, tentang data-data kependudukan, nah itu juga diinformasikan menggunakan GIS Adminduk gitu ya. Kemudian di Jenbangda misalnya ya, nah itu juga terkait dengan data-data pembangunan gitu ya. Seperti apa perubahan data kemiskinan di setiap daerah, baik itu provinsi, kabupaten, kota, bahkan sampai desa dan kelurahan, nah itu sudah terpetakan ya.
Jadi keunggulannya kita bisa mengintegrasikan data spasial dan non spasial. Jadi data-data atribut seperti grafik dan tabel itu juga bisa dimunculkan ya di atas permukaannya. Jadi ada overlay-nya gitu ya. Jadi lebih informatif gitu ya, lebih ini. Nah, ini konsep dasar. Oh, tapi sebelumnya ada pertanyaan nggak terkait dengan RPS? Rencana pembelajaran atau silabus tadi yang sudah saya sampaikan. Belum, Bu. Ya, kita lanjut ya. Aduh. Oke, ini outline. Tadi ada saya tanya tentang sistem informasi. Nah, sistem informasi. Tadi ada yang sudah meinikan kan? Sebelum saya lanjutkan. Oke, tadi nih apa bedanya data dan informasi sih? Apa bedanya? Ini ada muncul data. Informasi data oleh Bu. Lagi. Izin, Bu. Jawab. Ya. Informasi bisa disajikan melalui data, Bu. Yul, Napitupulu, apa jawabannya? Apa perbedaan data dan informasi? Izin Bu, kalau informasi itu data yang sudah diolah, sedangkan data itu adalah hasil mentah dari lapangan Bu. Oh, George Nellis ya. Oke, jadi kalau data itu adalah raw material dari informasi ya, bahan baku, bahan mentah gitu ya. Siap, Bu. Belum diolah, Bu. Siap Bu. Ya, jadi data itu adalah raw material, bahan bakunya informasi. Jadi ketika data sudah diolah, dia akan menghasilkan informasi. Kemudian informasi ini juga raw material dari apa? Bahan baku apa? Kenapa kita mesti mengolah data menjadi informasi? Informasi ini dibutuhkan untuk apa? Pemberitahuan, Bu. Disampaikan Pemberitahuan. Agar menjadi referensi, Bu. Ya, jadi data itu adalah, ya, barusan siapa yang jawab? Siap Arya, Bu. Oh iya, Arya Ramadano. Ya, jadi data itu raw material dari informasi. Informasi itu adalah bahan baku dari decision making ya, pembuatan keputusan. Jadi data yang baik itu akan menghasilkan keputusan yang juga baik gitu ya. Jadi data itu sangat penting. Maka itu data itu dikumpulkan, data itu kita untuk mengumpulkan data itu kita perlu merancang sedemikian rupa gitu ya. Nah, seperti itu. Oke. Kelas G5, saya pengen nanya juga nih. Apakah tadi ada menjawab atau tidak? Peter Patros, benar G5? Bukan Peter, Habib. Habib Amar Pambudi. Sore, Habib. Siap, Bu. Oke. Selamat, Habib. Ya, coba jelaskan mana Habib. Sekalian saya pengen kenal nih. Habib yang mana Habib? Habib? Ada Habib? Siap Bu, Habib numpang di ini Bu. Oke, nggak Numpang di apa-apa. Valen. Oh, sama dengan Valentinus ya? Siap, Bu. Yang di tempat saya mikrofonnya agak rusak. Oh iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oke, Habib. Apa itu Habib? Informasi. Wih, seru kali Bu ini. Informasi, Bu. Ya, tadi kan ada
ada polling ya terkait dengan apa yang Anda pahami mengenai sistem informasi. Siap. Menurut saya ini dalam kaitannya sistem informasi itu adalah sebuah sistem yang terbentuk dalam satu kesatuan yang membentuk sebuah atau mengumpulkan data gitu Bu. Jadi di mana kita dapat mencari sebuah data tersebut atau bisa kita lihat dalam berbentuk laporan yang bisa kita terima gitu dari suatu yang sudah dipersiapkan dalam sistem itu. Iya. Jadi kalau disuruh sebut 3 kata yang paling relevan dengan sistem informasi itu apa ya? Untuk kondisi kekinian ya. Untuk kondisi kekinian itu kalau sekarang kan sistem informasi itu sudah tidak lagi manual ya. Sudah based computerized gitu kan. Bahkan sekarang kita sistem informasi itu juga udah terkait dengan big data, data yang sangat besar gitu ya. Yang volumenya besar, kemudian apa ya kalau big data pernah dengar kan? Siapa pernah, Bu? Data. Siap pernah, Bu. Ya, apa ciri dari big data? Saya mau dari kelas G6 dulu sebentar. Big data, kalau Wasana itu lebih banyak diskusi lah. Oke, dari Saya Bu. kelas G6 kita tunggu siapa yang namanya muncul biar saya sekalian kenalan juga. Arya. Arya yang tadi ya? Tadi Arya sudah bicara Bu. ya? Yang Oh lain iya, Bu. sudah. Yeri, Yang lain deh. Bu Kristin, Bu. Yermias. Yolanda, Bu. Ya, nanti yang namanya Yermias Rido, Bu, Rido. Yermias boleh. Kristin, Bu. Yeri, Bu, Yeri. Kristin, Bu. Nah. Yeri, Bu, Yeri. Aditya Henry Pranata. Aditya dengan Aditya. Ya Bu. Oke, Aditya. Oke, Aditya Hendry. Tadi kan ketika kita bicara sistem informasi, terutama di era sekarang ya, di era yang sudah sistemnya itu lebih terintegrasi ya. Nah, itu akan berhadapan dengan database, dengan data yang sangat banyak. Nah, biasanya kita kalau bicara sistem informasi itu, salah satu kata yang terkait itu juga database. Karena sistem informasi itu kan saling terkait ya datanya ya, relasional, saling terkait. Karena sekarang kan sistem informasi itu sudah based computerized, jadi dia sudah terotomatisasi. Gimana caranya kita melakukan query, pencarian, itu dengan mudah karena datanya sudah terintegrasi di dalam database dan sifatnya relasional. Kemudian dikaitkan juga dengan era sekarang gitu ya. Sistem informasi itu juga terkait dengan apalagi kalau dia nanti integrasinya itu secara vertikal ya, secara nasional kayak misalnya SIAK gitu ya, sistem informasi administrasi kependudukan, kemudian sistem perencanaan. Nah di Dijen Bangda itu ada SIPD, Sistem Informasi Perencanaan Daerah misalnya ya. Itu datanya kan sangat besar ya. Dan bisa jadi juga menjadi big data, terutama juga nanti di sistem informasi geografis itu data itu kan akan terus tumbuh ya, akan terus berkembang volumenya. Oke, sebelum saya jawab kan tadi yang mau ini Henry ya. Apa kira-kira Henry karakteristik dari big data? Big data. Jadi kalau kita bicara sistem informasi itu sekarang menyangkut database yang juga jumlah datanya banyak gitu ya. Ya, satu cirinya berarti volumenya besar gitu ya. Ciri lain apa kira-kira menurut Aditya Hendry? Siap Bu, fungsinya Bu. Ciri atau karakteristik cirinya dia dikatakan big data itu harus memenuhi karakteristik atau ciri apa? Tadi satu ya sudah saya sebutkan, volume datanya besar, banyak,
karena bertumbuh setiap hari. Kemudian apa lagi kira-kira Aditya? Henry. Panggilannya apa Henry? Henry ini dari mana? Siap dari Batam, Bu. Dari Batam, Riau. Oke, apa lagi kira-kira? Satu coba, selain volume data yang besar apa? Kalau ini kan Prodi Trip ya. Siap variatif, Bu. Iya. Variasi datanya itu banyak ya, macem-macem data itu bisa diinikan. Karena juga terkait dengan tuntutan ya. Jadi semua data itu segala macam data gitu ya, itu bisa kita masukkan di dalam sistem informasi. Jadi karena dia relasional, saling terkait gitu ya. Awalnya kita hanya data penduduk, tapi kemudian data penduduk ini juga bisa diintegrasikan juga dengan data perbankan gitu ya, dengan data Kementerian Agama tentang kalau kaitannya dengan pernikahan misalnya dan lain-lain gitu ya. Oke, jadi variasinya besar. Oke, saya nanti minta satu lagi ke siapa ya? Sambil kita refresh lah ya. Ramos. Ramos. Ada Ramos? Ramos ada? Siap, Bu. Saya kenal. Ramos, yang mana orangnya? Siap, Bu. Iya, kalau Ada, Bu. ada. Oke, Ramos. Ini di barak atau di kelas, Ramos? Ramos Sinaga. Oh, kalau Ramos Sinaga satu Di barat, Bu. kampung. Ya, Ramos Sinaga ini berasal dari Toba, betul? Betul Bu. Betul kali. Saya lahir di Porsea. Tahu Porsea nggak? Itu Bu, Porstek. Iya, Porsea ya. Porsea itu dulu ibu kota Tapanuli Utara, tapi sekarang setelah pemekaran dia masuk ke Tobasa. Nah, saya lahir besar di sana. Saya lahir di sana ya, besar di Medan. Jadi walaupun nama saya nama Sunda, tapi sebenarnya saya lahir besar tuh di Sumatera Utara ya. Oke Ramos, selain tadi volumenya besar, kemudian variasi datanya juga banyak. Kemudian apa lagi ya kira-kira? Ciri lain dari the big data itu. Gini, Bu. Ya? Laju pertumbuhan cepat, Bu. Akurat. Iya, laju pertumbuhan datanya cepat gitu ya. Cepat Bu. gitu kan? Ya, laju pertumbuhan datanya cepat. Jadi itu tadi ya terkait dengan big data. Jadi minimal 3 ada atau bahkan 5 ya. Jadi volumenya besar, variasi datanya banyak, kemudian terus dia biasanya juga sangat ini ya. Kalau kita kaitkan juga dengan ini kan perubahan yang sangat cepat gitu ya. Nah ini kita sekarang masuk di ini. Nah untuk yang tadi ya, untuk belajar ini kan materinya ada definisi, ada sejarah. Nanti silakan dibaca di ini ya, di buku yang tadi dipinjam di Ipusnas. Nah ini di buku ensiklopedia SIG ini ada bicara sejarah apa itu definisi. Tapi di buku yang lain juga ada. Ini tapi saya buka tadi yang ini itu ada sejarahnya. Nah ini yang sejarah dan perkembangan SIG. Jadi awalnya misalnya dia berkembang di Kanada, tapi di Indonesia itu mulai tahun 70-an itu dia juga sudah mulai diperkenalkan ya sistem informasi geografis ini. Dan sekarang hampir semua lembaga itu sudah memanfaatkan di dalam terutama untuk visualisasi data ya. Jadi untuk memberikan informasi tentang data itu lebih mudah. Dan data itu juga bisa dikonversi gitu ya. Outputnya itu juga bisa dalam bentuk Excel, PDF dan lain-lain.
Jadi definisi, sejarah, fungsi kegunaan, institusi apa. Nah, tadi salah satu institusi yang untuk menyediakan petanya, karena dia kan harus berbasis peta ya, karena spasial tadi. Nah, itu disediakan biar supaya standar, disediakan kebijakan satu peta. Jadi biar supaya kalau tidak tumpang tindih gitu ya, tidak beda-beda gitu ya. Terus dengan skala yang sudah diatur gitu ya. Kemudian alasan penggunaan SIG dan aplikasi dari SIG. Nah, kalau ada pertanyaan, apa sistem informasi geografis? Apa sistem informasi geografis? Kalau sistem informasi kan tadi sudah ini ya, sudah tahu ya, sistem informasi itu tadi adalah, kalau sistem itu kan keterkaitan antara subsistem ya. Subsistemnya itu nanti macam-macam tergantung sistem informasi apa. Nah, biasanya sistem informasi manajemen ini dasar untuk pengambilan keputusan dari manajemen ya. Nah, nanti setiap level dari manajemen itu kebutuhan sistem informasinya itu berbeda-beda. Kalau sistem informasi di level bawah ya, itu biasanya terkait data-data yang misalnya sistem informasi kepegawaian, itu terkait data-data kepegawaian. Tapi kalau di level top, nah biasanya seringkali informasinya atau datanya itu yang sifatnya unprogrammable ya. Tidak bisa diprogram dan dia tidak rutin. Nah, biasanya itu terkait data-data yang sifatnya eksternal ya, berasal dari luar. Karena nanti lebih disusunnya untuk rencana strategis misalnya ya. Jadi yang sifatnya data-data yang tingkat uncertainty-nya lah ya. Ketidakpastiannya juga tinggi gitu ya. Nah, berbeda. Nah, jadi nanti SIM itu, sistem informasi itu setiap level itu akan berbeda kebutuhannya ya. Nah, sistem informasi geografis adalah sistem berbasis komputer. Nah, jadi harus diingat ya, base computerized. Salah. Belum di ini. Jadi sistem informasi geografis itu adalah sistem informasi yang berbasis komputer ya. Jadi base computerized. Apakah sistem informasi itu bisa manual? Nah, kalau ada pertanyaannya, bisa nggak sistem informasi itu manual? Ya bisa aja, ya bisa aja. Tapi untuk yang sekarang, sistem informasi itu sudah jarang yang manual ya. Jadi sistem informasi itu sekarang tadi karena terkait dengan volume data yang besar, datanya berubah cepat, variasinya banyak, kemudian pengambilan keputusannya harus cepat, udah nggak bisa lagi sistem informasi itu manual. Maka itu sistem informasi sekarang selalu based computerized ya. Jadi selalu berbasis komputer. Jadi sudah sangat jarang yang manual. Kalau sudah manual itu pelayanannya itu udah pasti lambat, banyak terjadi kesalahan, gitu ya. Jadi sistem informasi berbasis komputer atau base computerized yang digunakan untuk menyimpan. Jadi menyimpan, store, memanipulasi. Nah, memanipulasi di sini bukan dalam konotasi negatif ya. Memanipulasi itu bisa menjumlah, mengurang, memodifikasi data untuk kepentingan dari pengambilan keputusan dan menganalisis ya. Nah, di sini ada informasi geografi. Kalau geografi itu kan terkait dengan lokasi, letak ya. Pada suatu tempat gitu, di mana pada awalnya informasi ini disajikan dalam bentuk peta secara manual, tapi sekarang sudah berbasis komputer karena memang eranya sudah ini. Jadi kalau ditanya what
what is GIS? GIS itu kan Geographic Information System. Jadi a spatial system. Jadi spasial ya, berbasis keruangan atau lokasi secara geografi berdasarkan lintang dan bujur. Nah, salah satu teknologi yang mengadopsi itu melalui satelit yaitu Global Positioning System ya. Jadi GPS. Makanya kita bisa kadang-kadang kayak kita misalnya pesen Gojek, kita sudah tahu posisinya di mana. Dan sekarang banyak pemerintah daerah yang menerapkan itu misalnya untuk di aplikasi di kesehatan misalnya ya. Jadi kalau misalnya pesan ambulan gitu, ada yang membutuhkan ambulan, nah ambulan itu bisa di tracing karena sudah diberi GPS misalnya ya. Dan ambulan itu juga dikaitkan dengan sistem informasi. Jadi akan tahu misalnya rumah sakit mana yang masih punya kamar kosong misalnya ya. Di mana yang masih bisa, yang bed occupancy rate-nya masih lebih rendah gitu ya. Nah, jadi dia nggak harus ke sono kemari gitu ya, karena dari sistem informasi bisa dilihat. Dan si pengguna juga bisa tahu itu sistem ambulan itu posisinya sudah di mana gitu ya. Kemudian nanti dia akan dibawa ke rumah sakit mana gitu. Nah, itu semua sudah terintegrasi di dalam satu sistem informasi yang menggunakan tadi ya SIG. Jadi spatial system that creates, manage ya, yang dibuat, yang dikelola, dianalisis. Nah, itu berdasarkan peta ya pada semua tipe data. Jadi walaupun dia datanya spasial, jadi ketika kita klik di satu kecamatan tertentu, kita pengen tahu misalnya di situ jumlah penduduknya berapa, tingkat kepadatannya berapa, jumlah yang sudah memiliki KTP berapa, kalau itu dikaitkan dengan administrasi kependudukan ya, atau kalau dikaitkan dengan pembangunan daerah itu misalnya pertumbuhan ekonominya berapa, tingkat penganggurannya berapa. Nah, itu kita cukup klik di peta. Nah, kemudian nanti data atributnya akan keluar sesuai dengan filter ya. Jadi filter yang kita lakukan terhadap peta. Nah, ini salah satu juga apa itu kita lewatkan, nanti bisa dibaca sendiri termasuk definisi ya, nanti buka di buku yang itu tadi, di buku apakah mau di e-book yang berbahasa Inggris ataupun yang berbahasa Indonesia. Terserah. Nah, jadi menurut Rin, a computer system. Jadi a computer system that can hold and use data describing places on the earth surface. Jadi data di semua permukaan bumi ini bisa di tracing ya. Bisa di ini menggunakan sistem informasi. Jadi kita tidak lagi bicara manual ya ketika kita bicara, walaupun sistem informasi itu bisa manual, tapi itu sudah ditinggalkan ya. Sudah ditinggalkan karena tuntutan ya. Tuntutan tadi pelayanan publik yang cepat dan juga pengambilan keputusan yang cepat dan akurat ya. Jadi sistem informasi berbasis komputer dengan memakai data digital merujuk pada lokasi geografis di muka bumi. Nah, ini banyak ya, nanti tinggal bisa. Nah, kalau kita misalnya mau mendeteksi suatu pohon, misalnya ini contoh ya, geographic in describing our world. We can describe any element, apapun ya elemen itu ya, of our world in two way. Jadi dengan dua cara. Kita bisa men-tracing lokasinya berdasarkan koordinatnya, lintang bujur kita tahu posisinya di mana, dan kita juga tahu karakteristik dari elemen tersebut gitu ya. Nah, itu yang disebut dengan data atribut ya, atribut information. Jadi kita tahu pohon ini dia sudah ditanam sejak kapan, dan dia sudah jadi spesiesnya apa, misalnya ini contoh ya pohon ya, spesiesnya apa, kemudian tingginya berapa, usianya sudah berapa lama. Nah, biasanya kalau misalnya dinas pertamanan ya,
Kalau dia mau melakukan penebangan pohon, nah dia bisa melakukan tracing dulu pohon yang mana nih, yang sudah usianya misalnya sangat tua. Nah, sudah sangat tua, misalnya yang juga bisa sewaktu-waktu kalau ada hujan bisa ini, walaupun mungkin dari karakteristik penampilan juga bisa terlihat ya. Tapi sebenarnya kalau kita mau merencanakan itu di atas kertas, kita tinggal bisa lihat gitu ya, kita tinggal bisa lihat dari sistem informasi. Jadi nggak pun kita datang, kita udah bisa lihat mana-mana saja kita bisa putuskan. Oh ini yang ini misalnya kalau itu terkait dengan itu. Ya, jadi selalu ya Geographic Information System atau sistem informasi geografis itu adalah sistem yang menggunakan komponennya ya, ada software, hardware, data personal, jadi ya software, hardware, brandware gitu ya, kemudian procedure to help manipulate, analyze, and present information that is tied to a spatial location ya. Jadi spatial location, nah itu kelebihannya dibandingkan sistem informasi biasa. Jadi sistem informasi geografis itu kita sudah berbasis lokasi. Jadi cukup ganti dengan melihat petanya, kita lihat posisinya di mana yang ingin kita tahu datanya, kita tinggal klik-klik gitu ya. Kita sudah ini. Tapi tentu saja nanti akan difilter. Tapi yang terpenting sebenarnya bagaimana kita mengupdate data ya, mengupdate data di sistem itu. Jadi biar supaya dia bisa tervisualisasi secara real time dan juga jadi datanya tuh betul-betul up to date gitu ya. Nah, sistem karena dia linking software, hardware, and data ya. Kemudian personil. Nah, yang paling penting lagi adalah orang-orang yang berada ya di belakang yang membangun, mengembangkan dan memelihara dari sistem informasi tersebut. Jadi a thinking explorer who is key ya to power of GIS. Jadi personel itu adalah kunci ya. Jadi sumber daya manusia itu menjadi sangat penting gitu ya. Ketika pun Anda nanti tidak harus misalnya yang menginikan, tapi paling tidak merancangnya gitu ya, bisa merancang, bisa mengusulkan gitu kan, seperti apa sistem itu akan dibangun dan dikembangkan, model seperti apa yang akan digunakan, meskipun nanti yang akan menginikan, terutama nanti kaitannya sebagai tadi dalam tata kelola pemerintahan, pembangunan ataupun pengambilan keputusan. Jadi GIS atau SIG, Sistem Informasi Geografis, a method to visualize. Jadi bagaimana memvisualisasikan data dan informasi, memanipulasi, menganalisis. Nah, kalau kaitannya tadi dengan indeks pembangunan manusia gitu ya. Nah, itu kemudian bagaimana kita mengkomparasi antar daerah gitu ya. Kemudian indikator-indikator mana yang masih lemah, indikatornya itu akan tertampilkan semuanya ya, akan tervisualisasikan. And display spatial data. Ya, jadi visualize dan display itu punya kemiripan ya. Jadi data itu bagaimana disajikan. Dan dia adalah data spasial. Kalau ini adalah sejarah ya, sejarah sistem informasi geografis. Nah, nanti ini bisa dibaca lebih, ini tadi di buku apa? Buku ensiklopedia, bisa dipinjam di Ipusnas. Kalau nggak salah lumayan banyak kok itu bukunya ya. Saya udah minjem satu, tapi baru saya pinjam kemarin. Mungkin 3 hari berikutnya dia udah menghilang dari ini saya. Jadi ini awalnya di Kanada ya. Makanya Esri itu di Gen Adminduk itu menggunakan yang Esri itu Kanada ya. Ya, mereka yang memiliki software, memiliki license software ArcView, ArcGIS gitu ya. Itu yang Kanada tadi ya. Tapi juga ada yang dikembangkan oleh komunitas yang berbasis pada ini. Nah, ini di 70-an ya. Di Indonesia itu mulai diperkenalkan di awal 70-an.
Jadi ini cepet aja ya, cepet. Nanti bisa baca sendiri. Nah, kalau SIG itu sebenarnya banyak penyebutan lainnya loh. Jadi kalaupun dia tidak, SIG itu kan karena tadi ya base-nya itu kita berbasis peta karena geografis, tapi nama-nama lainnya itu banyak. Misalnya sistem informasi lahan, kalau di misalnya di Kementerian Pertanian mereka punya land use ya, land use system information itu, jadi penggunaan lahan gitu kan. Kemudian di Badan Pertanahan, nah itu juga mereka kan pasti ada kaitannya dengan lahan-lahan gitu kan. Kemudian sistem informasi lingkungan, nah itu kalau misalnya di pengelolaan lingkungan gitu ya. Bahkan kehutanan juga mereka juga berbasis GIS ya, sistem informasi sumber daya, sistem informasi perencanaan. Nah kalau di Bapeda atau di Bangda, di Jenbangda itu kan punya SIPD, sistem informasi pemerintahan daerah. Nah, sistem informasi itu kaitannya nanti dengan rencana pembangunan baik RKPD, RPJMD maupun RJPD, RJPD gitu ya. Rencana pembangunan jangka pendeknya RKP, RKPD ya, itu yang setiap tahunnya, kemudian RPJMD. Nah, itu kan kaitannya juga itu biasanya setelah pemilihan kepala daerah ya. Kan 3 bulan itu wajib. Nah, itu data-data itu ada di RIPD, SIPD ya, Sistem Informasi Perencanaan Daerah. Kemudian ada sistem penanganan data keuangan, dan sekarang juga yang paling banyak memanfaatkan adalah disaster. Maka itu ada satu buku e-book tadi ya, saya share juga. Oh ya, saya belum tunggu. Jadi kelupaan. Nah, untuk Google Classroom silakan bergabung. Kode kelasnya ini. Silakan bergabung menggunakan kode kelas ini ya. QFN KYN2. Materi yang saya sajikan hari ini, kemudian link RPS dan lain-lain sudah saya share dan terus akan diperbaharui sesuai dengan pertemuan kita. Sudah dicatat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, silakan bergabung ya menggunakan kode kelas yang sudah saya infokan. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini tadi kegunaan atau fungsi sebagai alat untuk melakukan query. Query itu pencarian ya. Jadi pencariannya lebih cepat dan kita tahu lokasinya di mana gitu ya. Lokasinya jadi nggak perlu menuliskan, karena ya kita tinggal klik aja di atas petanya itu ya. Jadi melakukan query atau pencarian dan analisis gitu ya. Walaupun kemudian nanti datanya bisa kita ekspor dalam berbagai bentuk, bisa dalam bentuk PDF, bisa dalam bentuk misalnya Excel atau CSV gitu ya. Jadi formatnya itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan tentunya ya. Nah, nanti harusnya ketika nanti ini Anda bisa merancang itu, sebenarnya kebutuhannya ini apa gitu ya. Nah, itu nanti di dalam sistem itu harus seperti apa, ekspor data itu harus dalam bentuk apa. Nah, ini nanti dikaitkan dengan kebutuhan pengambilan keputusan misalnya ya, atau dalam kaitannya dengan pelayanan publik dan lain-lain. Kemudian memproduksi peta dengan skala tertentu ya, apakah sampai sedetil, rencana detil gitu ya, sampai skala 5.000 misalnya ya, itu sampai jarak itu lebih dekat ya. Nah, kemudian institusi yang mengelola SIG ini, nah institusi kan tadi udah disebutkan ya, bahwa salah satu yang menginikan adalah Badan Informasi Geospasial, terutama untuk penyediaan data satu peta tadi. Tapi wali data itu semua kementerian dan lembaga, termasuk pemerintah daerah.
Itu wali data. Wali data itu adalah yang memiliki kewenangan terhadap data. Itulah yang kemudian nanti diinikan di dalam sistem informasi geografis. Tapi peta yang dijadikan rujukan untuk membuat sistem informasi, nah itu disediakan oleh BIG ya, Badan Informasi. Jadi dia yang menentukan misalnya ada apa saja sih di itu tuh posisinya di mana. Nah itu mereka yang melakukan survei, yang melakukan ini ya. Jadi nggak boleh beda-beda. Kalau nanti masing-masing buat sendiri itu bisa ada perbedaan gitu ya. Nah itu yang kemudian nanti akan menimbulkan ini. Jadi data provider penyedia itu BIG dan Kementerian Lembaga sebagai wali data yang kompeten dengan sumber daya masing-masing, kemudian membangun institusi SIG agar dapat memberikan informasi sebaik-baiknya. Kemudian data user, nah ini juga kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, swasta, misalnya ASN, lembaga pendidikan, dan lain-lain. Oke, ini ada profil ya, profil dari BIG. Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara kepulauan dengan luas daratan sekitar 1,9 juta kilometer persegi dan luas lautan kurang lebih 6,3 juta kilometer persegi serta berbatasan dengan 10 negara. Dan dengan penduduk lebih dari 258 juta orang, persoalan dan tantangan ke depan harus dapat diselesaikan dalam rangka mewujudkan Indonesia yang lebih baik. Kemampuan bangsa ini mengelola persoalan membutuhkan data spasial maupun non-spasial yang akurat dan up-to-date sehingga pengambilan keputusan menjadi efisien dan efektif. Data geospasial adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan atau karakteristik objek alam dan atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi. Informasi geospasial adalah data geospasial yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian. Informasi geospasial dasar yang selanjutnya disingkat IGD adalah informasi geospasial yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau diukur dari kenampakan fisik di muka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu yang relatif lama. Jaringan Informasi Geospasial Nasional yang selanjutnya disebut JEGN adalah suatu sistem penyelenggaraan pengelolaan informasi geospasial secara bersama, tertib, terukur, terintegrasi, dan berkesinambungan serta berdaya guna. Sebelum adanya kebijakan satu peta, beberapa kementerian atau lembaga bahkan daerah masih menyelenggarakan peta masing-masing tanpa melakukan koordinasi. Hal ini menimbulkan adanya duplikasi data, tumpang tindih kebijakan antar kementerian, dan pemborosan APBN yang pada akhirnya menimbulkan kesulitan pada pengambilan kebijakan. Jadi peta dasar Melihat itu harus situasi dari tersebut, BIG ya. Pemerintah mengeluarkan kebijakan satu peta atau one map policy yang mengatur seluruh kementerian atau lembaga dalam penyelenggaraan informasi geospasial untuk menggunakan satu peta dasar yang menjadi acuan bersama. Adapun undang-undang dan peraturan presiden yang Nah ini memperkuat peraturan-peraturan kebijakan yang satu peta ini antara lain, mewajibkannya. Nanti bisa dieksplor ya. One Map Policy ini meliputi 4 prinsip diantaranya 1. One Reference, 1. Peta dasar yang menggunakan sistem koordinat yang sama, hanya Ya, satu jadi referensi koordinatnya untuk sama, pembuatan peta semuanya dasar sama, seperti siapapun yang GKG mau atau Jaringan menggunakan. Kontrol Geodesi, RBI, Rupa Bumi Indonesia, LPI, Lingkungan Pantai Indonesia, dan LLN, Lingkungan Laut Nasional. One Standard, yaitu satu metadata dan data standar sesuai ISO 19115 dan ISO 19110. Nah ini standar mutu yang menjadi One acuannya Standard ya. artinya memiliki ISO. satu standar yang digunakan dalam proses pengumpulan, pengolahan, pengelolaan, dan penyebarluasan. One Geodatabase, yaitu sebagai implementasi KUGI atau Kajian Unsur Geografi untuk produksi dan publikasi. Hanya ada satu skema database untuk setiap informasi geospasial. One Geo Portal, hanya ada satu akses web service dari masing-masing instansi yang sudah terhubung ke Badan Informasi Geospasial. Jaringan Informasi Geospasial Nasional merupakan implementasi kebijakan satu peta yang mengatur kegiatan pengumpulan data geospasial, pengolahan data dan informasi geospasial,
penyimpanan data dan informasi geospasial, penyebar luasan data dan informasi geospasial, hingga penggunaan informasi geospasial. Hal ini guna mendukung terwujudnya simpul jaringan yang efektif sesuai dengan amanat undang-undang dan peraturan presiden yang berlaku. Sehingga dengan terbentuknya simpul jaringan, diharapkan tidak ada lagi pulau-pulau informasi atau island of information di setiap wilayah. Simpul jaringan terdiri dari 1. Kementerian atau lembaga seperti Lembaga Tinggi Negara, instansi pemerintah, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, pemerintah tingkat provinsi, pemerintah tingkat kota atau kabupaten, dan setiap orang seperti LSM, akademisi, swasta yang dapat berpartisipasi dengan aturan tersendiri. Penyelenggaraan informasi geospasial dalam simpul jaringan memerlukan dukungan dari berbagai pihak, yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta masyarakat yang menjadi penyelenggara informasi geospasial. Keberlangsungan penyelenggaraan informasi geospasial sangat erat kaitannya dengan ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas, tersertifikasi, serta mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan atau teknologi. Penggunaan dan pemanfaatan informasi geospasial atau IG dalam berbagai sektor semakin meningkat seiring dengan meningkatnya kualitas kebijakan dan keputusan yang diambil dengan berdasarkan kepada informasi geospasial. Sehingga Badan Informasi Geospasial memiliki peran penting dan strategis dalam menyelenggarakan dan mengelola data geospasial sebagai basis dalam perencanaan dan pembangunan nasional. Pengelolaan data dan informasi geospasial juga dilakukan dengan mengacu pada standar nasional dan internasional sehingga menjadikan data yang memiliki format dan struktur yang sama melalui katalog unsur geografi Indonesia. Jaringan Informasi Geospasial Nasional sebagai tempat berbagi pakai informasi geospasial dapat diakses melalui Geospasial Nasional di http://tanaair.indonesia.go.id. Nah, ini alamatnya Di ya. portal Tadi nasional sudah ini disampaikan di berfungsi menyediakan RPS sistem ya. akses informasi geospasial nasional yang menampilkan simpul jaringan pusat dan daerah yang sudah aktif Nah, berbagi nanti pakai bisa data yang dapat dieksplor diakses di secara sana. luas oleh pengguna data geospasial. SIG yang sudah ada. Hingga tahun 2016, Badan Informasi Geospasial telah berhasil membangun dan mengintegrasikan sebagian dari target pembangunan simpul jaringan di seluruh Indonesia. Pada visi yang lebih maju, pemanfaatan informasi geospasial diarahkan untuk dapat memberikan dukungan ketersediaan data dan informasi geospasial pada bidang perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pembangunan, penanganan bencana atau disaster management, pengelolaan transportasi, perencanaan fasilitas air, gas, dan listrik, pertahanan dan keamanan, pengelolaan sumber daya alam, pembangunan infrastruktur telekomunikasi, pembangunan ekonomi, penanganan lingkungan, formulasi kebijakan. Mari kita sukseskan bersama jaringan informasi geospasial nasional demi Indonesia yang lebih baik. Oke. Jadi ini tadi ya ada 2 ya. Tanah Air dan Portal INA. Nah, kemudian kalau ada pertanyaan, apa sih informasi data spasial? Ya. Ini penjelasannya. Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan berbagai potensi sumber daya alamnya memerlukan penanganan yang baik dalam hal pengolahan informasi terkait dengan data geospasial. Berbagai langkah telah dilakukan pemerintah, di antaranya adalah dengan membuat berbagai peraturan terkait geospasial, mulai dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang informasi geospasial, yang kemudian diturunkan menjadi berbagai peraturan, di antaranya Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 9 Tahun 2014, Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011, Peraturan Kepala atau Perka Badan Informasi Geospasial atau BIG Nomor 14 Tahun 2013, Perka BIG Nomor 2 Tahun 2012, Perka BIG Nomor 12 Tahun 2013, Perka BIG Nomor 11 Tahun 2013, Keputusan Kepala BIG Nomor 29 dan 30. Banyak ya peraturannya, peraturan-peraturan sampai yang ke teknis. Mencakup lokasi geografis semua objek alam atau buatan manusia. Jadi dia tidak Banyak, hanya Bu. permukaan ya, sampai di bawah permukaan pun
misalnya data ini diolah peta menjadi informasi tentang tambang geospasial. itu juga Berdasarkan Undang-Undang dipetakan Nomor 4 Tahun menggunakan 2011 tentang informasi geospasial, definisi dari informasi geospasial kalau adalah ranah kita kan data penduduk geospasial yang ya, sudah diolah adminnya, sehingga dapat perencanaan digunakan sebagai pembangunan. alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian. Dua manfaat besar dengan adanya informasi geospasial ini adalah untuk ketahanan dan keamanan nasional, serta Ya, untuk acuan ketahanan dalam keamanan melaksanakan ini pembangunan. terutama wilayah-wilayah Demi perbatasan ya, terselenggaranya wilayah-wilayah kegiatan informasi perbatasan geospasial yang terkait dengan terkoordinasi kedaulatan negara. maka melalui Perpres Nomor 94 Tahun 2011 dibentuklah Badan Informasi Geospasial atau BIG yang dipimpin oleh seorang kepala badan dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Nah, tadi yang sudah dijelaskan ya Dalam di menjalankan awal tugasnya, apa yang Kepala sudah BIG mereka dibantu kerjakan. oleh Deputi Bidang Nah, ini Informasi Geospasial Dasar, strukturnya. Deputi Bidang Informasi Kelembagaannya. Geospasial Tematik, Deputi Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial, serta didukung oleh Sekretaris Utama dan Inspektur. Informasi geospasial dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu informasi geospasial dasar atau IGD dan Nah, jadi informasi geospasial ini ada informasi geospasial dasar. Nah, tadi ya, ini kan. Kemudian informasi geospasial tematik. Nah, yang tematik ini yang misalnya tadi ya, sistem informasi yang terkait dengan disaster management, tentang kebencanaan misalnya, itu udah tematik. Tapi kalau yang dasar tadi, yang dasar itu yang tadi, yang kita harus menggunakan satu peta. Satu peta tadi, kebijakan satu peta tadi ya, one map. Biar supaya standarnya sama. Jadi apa yang ada gitu ya. Nanti terutama kan apa yang ada di situ kan ada legenda ya. Mulai dari misalnya jarak, ya, ukuran gitu ya, batas wilayah administratif dan lain-lain. Nah, biasanya kita ketika ada pembentukan suatu daerah, nah itu biasanya ada peta yang dimasukkan di dalam. Itu terkait dengan batas-batas wilayah. Karena itu juga menjadi rawan konflik ya, apalagi kalau kemudian di wilayah tersebut ada sumber daya alam ya. Nah, itu rawan untuk diperebutkan. Maka itu kemudian batas wilayah itu menjadi sangat penting ya. Nah, ini informasi tematik ini terkait nanti kependudukan. Nah, Minduk misalnya itu juga punya sistem informasi geografi, itu udah tematik. Karena sudah terkait dengan masing-masing kewenangan ya dari wali data. Informasi geospasial tematik atau IGT. Informasi geospasial dasar adalah informasi geospasial yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau diukur dari kenampakan fisik di muka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu yang relatif lama. Informasi geospasial dasar terdiri atas jaring kontrol geodesi dan peta dasar. Sedangkan informasi geospasial tematik adalah informasi geospasial yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat mengacu pada informasi geospasial dasar. Nah, nanti kita ini saling terkait ya, tidak akan terpisah. Tidak akan terpisah karena tadi kebijakan satu peta tadi, jadi saling terkait. Untuk menghasilkan informasi geospasial yang valid dan berkualitas, tahapan pengumpulan data geospasial merupakan salah satu faktor yang sangat penting. Pengumpulan data geospasial Nah, dapat ini dilakukan bisa baik dengan melalui peralatan yang potret berpatokan pada udara, titik kontrol melalui geodesi, satelit, ataupun melalui macam-macam ya, dan survei, wawancara. wawancara. Nah, kita tinggal pakai sebenarnya, kita tinggal pakai yang sudah mereka petakan ya.
Pelaksana pengumpulan data geospasial dapat berasal dari Badan Informasi Geospasial, instansi pemerintah, pemerintah daerah, dan orang atau swasta. Bagi pelaksana orang atau swasta, wajib mendapatkan sertifikat dari lembaga independen yang sudah Ya, diakreditasi jadi oleh SDM-SDM-nya ini Lembaga ada Pengajian sertifikasinya ya. atau LPG. Jadi nanti bisa Selain ikut itu, pelatihan pelaksana untuk mendapatkan pengumpulan data geospasial sertifikat. juga wajib mengurus perizinan ke instansi dan pihak yang berwenang jika terkait pada beberapa kondisi sebagai berikut. Pertama, dilakukan di daerah terlarang sehubungan dengan ketahanan dan keamanan nasional. Kedua, berpotensi menimbulkan bahaya baik terhadap pelaksana pengumpulan data geospasial, objek pengumpulan, dan lingkungan di sekitar objek pengumpulan data geospasial. Ya, kayak kita misalnya Ketiga, menggunakan drone menggunakan itu kan wahana sekarang milik juga pihak sudah lain selain mungkin satelit, akan baik juga ada darat, izin laut, ya kalau untuk ataupun di wilayah-wilayah tertentu. Kemudian, Nggak data bisa geospasial yang bebas. telah terkumpul diolah menggunakan perangkat lunak yang berlisensi dan atau bersifat bebas dan terbuka untuk menghasilkan informasi geospasial. Pengolahan data harus dilakukan di dalam negeri. Jika peralatan dan SDM tidak tersedia dan pengolahan data tidak bisa dilakukan di dalam negeri, maka setelah mendapatkan izin dari BIG, pengolahan data dapat dilakukan di luar negeri dengan memperhatikan unsur-unsur alih teknologi, peningkatan SDM dalam negeri, serta keamanan. Setiap orang dapat berkontribusi dalam tahapan ini dengan membangun, mengembangkan, dan atau menggunakan perangkat lunak yang bersifat bebas dan terbuka, serta akan mendapatkan insentif dari pemerintah atau pemerintah daerah yang bersangkutan. Bentuk insentif tersebut dapat berupa penghargaan, penilaian khusus dalam proses pengadaan barang atau jasa, pemberian kegiatan peningkatan SDM di bidang perangkat lunak, serta penyediaan sarana pengolahan data dan informasi geospasial. Informasi geospasial yang telah dihasilkan akan disimpan secara aman ke dalam beberapa bentuk, baik yang dicetak maupun disimpan secara digital. Ya, ini server-servernya ya untuk Setelah itu, menyimpan data-data informasi digital. tersebut disebarluaskan secara Karena umum biasanya kan melalui berbagai besar ya, media. yang Salah satunya membutuhkan adalah ini yang United besar. Portal. Juga secara Karena dia cetak ke berbentuk berbagai pihak image yang dan juga membutuhkan untuk digunakan sesuai dengan tujuannya resolusi masing-masing. yang mungkin juga tinggi. Mengingat pentingnya data dan informasi geospasial ini, maka diharapkan seluruh lapisan masyarakat dapat menjaga berbagai sarana maupun produk ini dengan baik. Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 mengatur ketentuan terkait hal ini. Pelanggaran terhadap larangan dalam undang-undang tersebut dapat diancam dengan pidana kurungan maksimal 5 tahun ataupun denda paling banyak 1.250 juta rupiah. Dengan terjaganya seluruh prasarana dan produk informasi geospasial, maka pembangunan di berbagai sendi kehidupan masyarakat akan dapat berjalan dengan lancar dan baik menuju kesejahteraan masyarakat Indonesia. Oke, itu tadi gambaran ini ya, bahwa ketika kita membangun sistem informasi geografis, nah salah satu raw materialnya tadi adalah data spasial, nah itu harus yang sudah terstandarisasi ya. Maka itu kemudian pemerintah sudah melaunching bahkan mengeluarkan aturan yang terkait dengan kebijakan satu peta. Jadi enggak masing-masing membuat peta-peta sendiri gitu ya. Jadi peta yang sudah distandarisasi. Nah, kita lihat tadi bagaimana pembuatan petanya oleh itu kan benar-benar sudah menggunakan teknik survei gitu ya, menggunakan foto udara, satelit dan lain-lain. Nah, itu kita harapkan jauh lebih akurat ya dibandingkan. Jadi biaya itu sudah cukup dikeluarkan di situ, yang lain tinggal berbagi pakai gitu ya.
Nah, ini kita coba lihat sistem informasi geografis di lingkungan Kementerian Dalam Negeri ya. Nanti masing-masing bisa eksplor di daerah masing-masing, itu sudah punya sistem informasi geografis terkait apa saja misalnya ya. Kalau di Kementerian Dalam Negeri itu ada SIPD, kemudian ada yang terkait nanti dengan apa namanya. Nah, ini adalah data Dijen Bina Bangda misalnya ya. Ini data kita lihat ekspor dari ya peta-peta ini. Nah, ini kan ada data atribut yang keluar ya ketika kita mengklik peta. Dan legenda ini ada warna-warna ini ada artinya gitu ya. Jadi warna-warna itu ada artinya. Nah, kita lihat dari legenda di sini. Nah, ini ada pengaturan yang kita bisa mau lihat per provinsi, kabupaten, kemudian tahunnya apa semua tahun atau hanya tahun tertentu. Nah, ini ada di sini. Nah, kemudian kita lihat di sini misalnya legenda. Ini masing-masing daerah ini punya warna yang berbeda ya. Nah, ini kalau kita klik, klik itu Aceh di sini ya. Aceh ini warnanya orange ya. Orange ini kalau kita lihat di legendanya, ini 3 indikator lebih baik dari nasional. Nah, ini terkait dengan indikator pembangunan ya. Indikator pembangunan apa saja. Nah, 3 indikator itu pertumbuhan ekonomi, pembangunan manusia atau IPM, kemudian pengangguran terbuka. Nah, kalau yang 5 indikator tuh hijau ya. Ada nggak? Belum, nggak ada ya. Maksudnya dia lebih baik dari rata-rata nasional. Ya, kalau kita lihat DKI ini juga DKI malah warna apa? 2 indikator. Banten ini ya. Banten, kemudian DKI Jakarta 3 indikator ya. Yang 4 indikator biru. Nah, biru ini ada di Sulawesi Selatan ya. Ternyata Sulawesi Selatan ini memiliki 4 indikator yang lebih baik ya. 4 indikator itu apa? Pertumbuhan ekonominya lebih tinggi, Gini rasio, pengangguran terbuka, dan kemiskinan. Kemiskinan ini berarti kalau kemiskinan bukan lebih tinggi ya, kalau lebih baik berarti dia lebih rendah ya dari nasional. Kemudian Riau. Kemudian yang 4 indikator lagi adalah Sumatera Barat. Nah, ini kita bisa lihat nah ini sebenarnya data-data ini kita bisa cetak ya. Bisa dicetak di Excel table misalnya ya. Di Excel table. Nah, kemudian di bawah-bawah ini juga ada apa ya? Ada semacam fitur-fitur ya untuk kita mainkan. Di sini ada fitur visualisasi informasi daerah, kemudian di sini ada rekap RKPD, kemudian ada bahkan ini ada juga data-data yang sifatnya integrasi dengan BPS misalnya. Kalau BPS itu kan dia mulai dari data sosial ekonomi, data macam-macam ya, data ini. Kemudian juga ada RKPD, kemudian di sini ada Gistaru, ada data geografi, kemudian data Satgas Covid. Nah, ini kalau dikaitkan dengan data Satgas Covid ya untuk masing-masing daerah. Nah, seperti tadi ya, yang misalnya yang kena Covid berapa, yang ini berapa, kemudian stunting. Nah, stunting ini kan sekarang lagi ini. Kemudian nah, di sini juga ini ada visualisasi data yang terkait dengan apa namanya? Adminduk. Nah, ini visualisasi dari data Adminduk Capil. Nah, ini ada Adminduk Capil ya. Adminduk Capil ini visualisasi data. Di sini juga ada fitur-fitur ya. Di sini kalau kita mau menampilkan dalam bentuk grafik misalnya ya, seleksi data dan lain-lain. Nah, nanti silakan di ini ya, di-explore banyak ya. Di ininya. Karena ini nanti terkait dengan perkuliahan-perkuliahan kita berikutnya. Nah, ini alasan penggunaan SIG ya tadi ya, bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan informasi keuangan, pembentukan dan penguatan peta mental, alat bantu yang interaktif ya, menarik di berbagai bidang pendidikan, pemerintahan, bisnis, dan lain-lain. Kemudian ini keunggulan-keunggulan dari SIG ya. Kemudahan dan kecepatan akses data yang bervolume besar. Nah, tadi kan kita udah sebutkan ya, salah satu sekarang ini karena kita sifatnya integrasi ya, integrasi layanan dan lain-lain.
Nah, maka volume data menjadi besar, jadi tidak lagi sektoral katanya. Jadi sudah terintegrasi secara nasional. Jadi dikaitkan data kependudukan itu digunakan juga untuk pelayanan-pelayanan publik lainnya, misalnya pajak, perbankan, ponsel juga, itu kita juga NIK, vaksin kita juga harus memasukkan NIK. Nah, itu kan semua data, wali datanya adalah di Adminduk. Jadi data itu sudah berintegrasi, jadi volumenya besar, kemudian variasinya banyak, pertumbuhannya cepat ya, karena setiap hari gitu kan data bertambah. Nah, jadi kemudian kecepatan akses data yang bervolume besar tadi sudah disebut. Kemampuannya untuk mencari detail berdasarkan area atau tema. Nah, tadi kan tematik ya, tergantung kepada kewenangan di masing-masing wali data. Membuat link ke dataset lainnya, jadi relasional. Menganalisa karakteristik spasial dari data, melakukan update data dengan cepat dan murah gitu ya. Jadi cepat dan ini menghasilkan output sesuai kebutuhan. Nah, kita outputnya mau dalam bentuk apa? Peta, grafik, daftar alamat, ringkasan data statistik, dan lain-lain. Nah, itu tinggal mau diekspor dalam bentuk apa itu sudah. Kemudian ini keunggulan lainnya tadi ya. Jadi layers, karena tadi kan dari layer mulai dari bawah sampai atas. Nah, itu kita bisa akses ya. Data di bawah permukaan bumi sampai di atas ataupun di udara gitu ya. Jadi layer-layernya itu bisa banyak. Jadi GIS contain many layer of information. Jadi dia berbasiskan data dasar yang sama gitu ya. Tapi kemudian masing-masing nanti layernya di surface ya, di permukaannya. Nah, itu masing-masing akan bisa mainkannya. Nah, ini komponennya tadi ya, komponennya kan terkait dengan people, hardware, software, brandware, dan organiware. Nah, organiware ini terkait dengan prosedur dan tata kelola. Kemudian data SIG. Nah, data SIG itu kan ada dua ya, data spasial dan data atribut. Jadi tidak hanya spasial terkait dengan posisi atau lokasi, lintang misalnya koordinat, tapi juga atribut-atribut. Atribut-atribut tergantung kebutuhan. Mau kita kalau tadi data kependudukan terkait dengan misalnya data, kalau kita klik tadi sebenarnya data kependudukan itu ada data jumlah, data segala macam ya, kepadatan dan lain-lain. Kemudian tadi kalau ekonomi ada data atributnya, misalnya pertumbuhan ekonomi, IPM, apa segala rupa ada. Nah, sumber datanya tadi sudah ya. Kemudian, nah model format data. Nah, format data itu vektor dan raster. Jadi dia vektor itu ya. Jadi vektor itu X, Y, Z karena dia ke ruangan ya. Ini kemudian juga data raster. Data raster itu data yang berbentuk grid ya, location and value. Nah, itu berdasarkan dari satelit image atau foto ya, foto udara dan lain-lain. Nah, kalau vektor itu data yang berbentuk titik, line, and polygon. Jadi kalau misalnya titik itu menggambarkan suatu ibu kota, titik gitu ya. Tapi kalau jembatan kemudian ada garis misalnya ya. Nah, itu adalah model vektor. Nah, ini contoh aplikasi tadi ya, aplikasi ya terkait dengan data Adminduk, sistem perencanaan, macam-macam terkait dengan environmental, public utilities. Misalnya public utilities ini, utilities itu kan terkait jaringan ya. Sampai di sini ada pertanyaan nggak? Halo? Belum, Bu. Belum ada, Bu. Ya, jadi public utilities misalnya gini, kita sekali lihat kayak misalnya Telkom atau PLN itu gali-gali, ya kan? Ketika mereka membangun jaringan fiber optik, nah itu harusnya mereka lihat SIG, di mana yang sudah ada dibangun, di mana yang sudah ada jaringan, sehingga nggak tumpang tindih gitu ya. Jadi harusnya itu sudah ada peta jaringannya. Nah, itu terkait dengan public utilities. Jadi ada fasilitas, ada utilitas ya. Kalau fasilitas itu terkait dengan ya misalnya kalau transportasi, fasilitas misalnya moda kendaraan, itu kan fasilitas. Tapi utilitas, nah itu jaringan jalan. Kalau PLN itu punya jaringan kabel, jaringan listrik gitu ya.
kalau Telkom punya jaringan telekomunikasi, kalau PDAN punya jaringan air, segala macam. Nah, itu utilities ya. Jadi public utilities, agricultural, pertanian, marketing. Kalau itu pemasaran real estate dan lain-lain, park management, taman, healthcare, seperti tadi ya, ketika kita mengelola ambulan gitu ya, kemudian logistik dari vaksinasi. Nah, itu kan kita juga menggunakan ini. Kemudian fasilitas kesehatan itu ada di mana aja, lokasinya berdekatan dengan apa, kemudian berapa tenaga medisnya, itu kan kita harusnya tinggal klik atribut itu keluar ya. Tapi tentu saja itu kalau di input datanya ya, real estate, emergency, education, dan lain-lain. Nah, ini terkait misalnya environmental. Nah, itu keterkaitan land cover and temperature relationship, terutama kalau kita kaitannya dengan global warming ya. Nah, itu biasanya dari legendanya kita tahu mana daerah-daerah yang tingkat pemanasan globalnya sudah cukup tinggi gitu ya. Nah, itu biasanya dari warna-warna ya. Termasuk peta rawan bencana itu kan juga seperti itu. Tingkat kemiringan, nah itu bisa digambarkan dari legenda-legenda di peta. Daerah-daerah mana saja yang rawan misalnya ya. Nah, ini public utilities misalnya. Nah, proposal, ini kalau kita misalnya, nah ini bahkan sudah sampai alamat ya, koordinat alamat. Nah, di mana ada pipa-pipa yang sudah dibangun misalnya. Kemudian agriculture. Nah, agriculture ini how can I improve food production. Nah, ini biasanya tingkat kesuburan tanah itu juga land use ya. Land use dan kesuburan tanah itu juga bisa dilihat di peta misalnya ya. Dilihat di peta mana daerah yang tingkat kesuburannya tinggi, mana yang ini. Nah, itu nanti terkait dengan efisiensi penggunaan pupuk misalnya ya. Kalau daerahnya sudah subur ya sudah tidak. Nah, itu merencanakannya akan jauh lebih ini, termasuk menganggarkan ya. Jadi geoteknologi is used in making crop itu adalah tanaman ya, manajemen, decision ya. Jadi pengambilan keputusan di dalam pengelolaan atau pembudidayaan tanaman to maximize yield, untuk memaksimalkan hasil dan meminimize fertilizer input atau pemupukan. Pokoknya gimana caranya biayanya minimize, tapi outputnya, hasilnya, yieldnya, produktivitasnya tinggi. Jadi optimum gitu ya. Kemudian marketing nih, marketing how can I optimize my marketing campaign. Nah, ini mengkampanyekan pemasaran gitu ya. Kemudian juga park management, jadi pengelolaan taman. Will the new building spoil the park's scenery? Jadi biasanya perencana ya untuk menentukan if a new visitor center can be seen from the peak gitu ya. Jadi dari puncak ininya. Kemudian healthcare. What communities are at risk from disease? Nah, ini kaitannya juga untuk memetakan daerah-daerah pandemi ya, daerah-daerah yang epidemi. Nah, di sini kita lihat prevalensinya di sini ada hipoendemik, meso, hiper, dan faktor ya. Jadi hiperendemik. Kalau pandemik itu luasannya ya. Kalau sudah global dia pandemi. Nah, kemudian di sini ada endemik. Nah, misalnya demam berdarah, penyakit mana yang rawan-rawan demam berdarah. Nah, itu akan bisa dipetakan menggunakan SG. Kita bisa dengan cepat akan melihat mana. Karena itu datanya akan diinput setiap tahun ya secara real time. Where is my dream home? Misalnya ini untuk real estate ya. Kemudian emergency. Nah, ini terkait dengan rute-rute yang tercepat untuk ke rumah sakit misalnya ya. Nah, itu bisa yang digunakan ya, sama digunakan misalnya kalau kita Grab atau itu kan dia menggunakan jarak terdekat ya. Nah, ini jadi what is the fastest route to the hospital misalnya. Tapi juga tidak semata-mata terdekat hospitalnya, tapi juga yang ada ruang untuk menampung ya. Kalau penuh kan nanti pergi lagi kemana, itu akan membuat ini juga nggak efisien gitu ya. Ya, jadi data yang terkait dengan dunia world itu bisa disusun ya berdasarkan tema.
atau manajemen data yang dapat berhubungan secara geografis. Jadi dengan manajemen data tersebut kita bisa menyajikan informasi secara cepat, akurat, kemudian kita menggabungkan atau overlay. Nah, menggabungkannya itu tadi tidak saja horizontal tapi juga vertikal ya, dari atas sampai ke bawah, dari bawah ke atas, top down bottom up gitu ya, dari beberapa lapisan tema sehingga diperoleh informasi yang lebih baru. Ya, demikian untuk materi kita hari ini. Siap, Bu. Masih di tempatnya. Siap masih Bu. Siap masih, Bu. Nah, untuk saya mengetahui apakah menyimak atau tidak materi hari ini, kita kuis dulu ya. Quiz. Jadi gini, nanti nilai kuis ini bisa jadi backup data ya. Jadi kalau nilai nanti misalnya UTS-nya jelek misalnya ya, atau UAS-nya jelek, nanti saya akan ambil dari nilai kuis ya. Jadi santai aja mengikutinya. Tapi yang pasti dia bisa menggantikan nilai kalau nanti jelek. Saya akan ambil 2 nilai kuis terbaik untuk menggantikan UTS atau UAS. Tapi kalau UTS dan UAS-nya sudah bagus ya nggak masalah. Oke, silakan bergabung di kuis joinmyquiz.com, kodenya 053220. Untuk menutup perkuliahan kita hari ini, kita kuis sebentar sebagai bonus, sebagai cadangan nilai. Sudah pernah ya ikut kuis kan? Sudah pernah, maksudnya sudah punya, sudah pernah masuk gitu ke kuis Join My Quiz. joinmyquiz.com, masukkan kodenya 053220 220. Belum ada yang bergabung? Oke, Meti Trihandayani udah. Meti Valentinus. Komang. Semangat ya, Komang, Valentinus, Meti. Siapa lagi nih yang mau bergabung? Rivera Tasho. Aditya Hendri. Oktav Saputra. Anggas Seulale. Anggos ini dari mana ya? Seulale, namanya lucu. Anggas dari mana? Dari Sumatera Barat, Bu. Oh, asli Sumatera Barat. Asli ya dari sana ya? Siapa, Bu? Sana. Oh iya. Sumatera Barat ini mana? Kemana sana? Peranakan Jawa, Bu. Oh iya. Enggak, maksudnya kabupaten kotanya di mana? Oke, sudah 13 yang bergabung, 14, 15. Saya tunggu sampai berapa orang yang baru saya mulai. (21, 22). Kalau nggak salah ini kan ada 60 ya harusnya ya. 60-an. 23, masih ada lagi? 24. Sedang berusaha bergabung, Bu. Oke, baik, ditunggu. Ya, masih ada, Bu.
izin bertanya Bu. Ya, Izin Bu, kalau lewat HP boleh Bu? ya boleh aja. Yang penting masuk, join. Malah lewat HP lebih cepat ya. Lewat apa aja boleh, yang penting masuk. Kan nggak pakai HP nggak dilarang kan? Pakai HP dilarang nggak? Siap tidak Bu? Tidak, Bu. Ya, silakan dipakai. Yang penting join. Masih ada yang proses join? Siap masih Bu. Jaringan Bu. Kalau bisa namanya nama betul ya, nama yang ini biar saya nggak bingung nanti menentukan nilainya. Oke, sudah 39. Empat puluh. 41. Oke, Geert Nelles, Dani Rubens, Zulkifli atau Zulkifli atau Sulkifli, Habib Amar Pambudi. Ini Cheng N ini siapa? Kok namanya lucu? Orang Cina, Bu. Orangnya lucu juga Bu. Oh, lucu juga ya, Bang. Dari Tionghoa, Bu. Pantesan namanya juga lucu. Keturunan Tionghoa. Bisa bahasa Portugal Bu. Waduh, hebat. Nanti kapan-kapan ya kita tes pakai bahasa Portugal. Nah, Sekarang aja, Bu. Tapi tadi nggak ada tuh pas diputer, nggak ada nama Cheng. Siapa? Biasa Bu, bisa merayap-merayap ya Bu. Oke, saya tunggu 3 menit lagi. 2 menit lagi. Masih ada yang berusaha atau sudah ini? Izin Bu, masih berusaha. Ya. Walaupun nanti sudah saya mulai tepat di pukul 11, tetap ini ya, tetap yang berusaha tetap aja lanjut. Dua menit lagi. Aulia Istiqomah, Dani Ahmal Palak Mulia, Bilhajli Karamaha, Laila Salma. Sudah berapa? 1 menit lagi saya tunggu. Maksudnya 1 menit lagi mau dimulai. Tapi kalau misalnya sudah dimulai pun masih ada yang mau bergabung, silakan ya. Yang penting kan diketik tadi kodenya, jangan dicatat ya kodenya. Bisa menyusul. Oke, sudah 52 yang bergabung.
Oke, saya mulai. Silakan. Oke, Atorik, Nabila, Oke, Nabila memimpin. Nabila, Dani Ruben, Cheng. Nah, Cheng ini siapa ya? Penasaran. Azhar Zain. Yolanda nih memimpin, Nabila naik lagi. Nabila, Meti, Asar, Meti, Nabila, Rivaldi sama Hopipa jaringannya terputus ya? Ini kayaknya Rivaldi sama Hopipa nggak berlanjut nih. Jaringannya terputus, jelek ya. Oke, semangat. Muhammad Nurdin sekarang paling atas. Muhammad Salim.
Nabila. Ini Komang. Saya sudah selesai, Bu. Saya sudah selesai, Bu. Oh, udah selesai ya. Nabila udah selesai. Siap sudah, Bu. Yang satu kali Meti juga udah kesempatannya selesai ya, Bu. Meti ya. Siap, Meti sudah, Bu. Oke, jadi Muhammad Nurdin, Muhammad Salim, Komang, oh, ini Hofifah udah bisa. Rivaldi yang masih. Oke, Komang sudah selesai ya, Komang. Oke, Brigita. Waktunya 2 menit lagi ya. Brigita memimpin sekarang. Muhammad Kolbi ini nggak ada salah nih ya kayaknya. Nggak ada salah gitu. Enggak ding ya. Ungu ini maksudnya apa ya? Satu menit lagi ya. Bu, lihat peringkat bawah, Bu. Bu, yang terakhir nunggu jawaban tuh, Bu. Oh gitu. Lama-lama ini nunggu jawaban, Bu. Oke, 1 menit lagi diselesaikan. Setengah menit lagi. Oke, selesai ya. Oke, selamat untuk Muhammad Brigita, Muhammad Kolbi, dan Aulia Istiqomah. Nanti hadiahnya dikirim ke kampus Sumatera Barat. Siap, ditunggu, Bu. Oke, sudah bergabung belum tadi ke ini? Siap sudah, Bu. Sudah ya. Saya cek ya. Siap sudah, Bu. Oke, ada 39 yang sudah bergabung. Nanti yang ini silakan bergabung ya. Nanti semua ini akan dipublish di sini.
Oke, demikian ya pertemuan untuk hari ini. Saya ini dulu. Oke, Bu. Hentikan presentasi. Ya, terima kasih ya atas partisipasi kehadirannya pada pagi hari ini, sudah mengikuti kuis, sudah menyimak. Nah, kita akan bertemu lagi minggu depan. Hasil kuis nanti akan saya share di Google Classroom ya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. kita.